Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalil Anwar Amanullah dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi tugas mata kuliah hukum dan cybercrime oleh dosen pengampu Ibrahim Fikma Edrisi SHMA. Kita akan memulai dengan sebuah pembahasan tentang apa itu hukum cybercrime atau cyber law. Jadi hukum cybercrime adalah sebuah hukum yang mengatur tentang tata cara kita berinteraksi dan berkomunikasi ataupun bertransaksi melalui media digital. Cybercrime juga dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan dunia maya, yang mana pelaku cybercrime biasanya menggunakan media komputer atau media elektronik lainnya dan menggunakan jaringan internet. Kejahatan cybercrime telah banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Menurut data statistik Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menunjukkan bahwa di tahun 2022 kasus cyber mencapai 370,02 juta kasus, dan data ini telah melebihi data dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 266,74 juta kasus. Tentunya data ini menunjukkan peningkatan sebesar 38,72% kasus cyber yang terjadi di Indonesia. Cybercrime itu meliputi kejahatan-kejahatan melalui media internet atau media online seperti hacking atau peretasan, kemudian tracking, kemudian phishing, kemudian cyberbullying, kemudian penipuan secara online, dan lain-lain. Nah, tentunya kasus-kasus atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang melalui media digital atau disebut juga sebagai kejahatan dunia maya itu sangat merugikan orang lain. Semisal data milik pribadi kita yang ada di media sosial kita itu diambil atau dicuri oleh orang lain. Tentunya itu sangat merugikan kita. Ketika data itu diambil dan digunakan oleh orang lain, maka secara otomatis data itu akan membuat nama kita menjadi jelek ketika data itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk sesuatu hal yang negatif. Tentu saja banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia berupa cybercrime ini, sehingga pemerintah pun membuat sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang tentang internet dan transaksi digital. Nah, undang-undang ini dapat melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan cybercrime dan juga sebagai aturan untuk masyarakat dalam menggunakan media digital. Salah satu bentuk kasus yang sering terjadi melalui media sosial atau dunia maya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Tentunya hal itu tidak diperbolehkan. Pencemaran nama baik telah diatur dalam Undang-Undang KUHP
pasal 310 dan 315. Setelah adanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dirubah atau digantikan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Nah, orang-orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik itu dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, yang berbunyi dalam pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Bahwa pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media online atau media sosial itu adalah sama, yaitu menggunakan delik aduan. Jadi misal tidak ada orang yang melaporkan atau mengadukan bahwa dia itu menjadi korban atas penghinaan atau pencemaran nama baik, maka kepolisian atau polisi tidak akan bisa mengusut kasus tersebut. Maka ketika kita merasa bahwa kita kasus penghinaan baik secara langsung maupun menggunakan media sosial itu adalah sama, yaitu menggunakan delik aduan. Contohnya ketika ada seseorang yang merasa bahwa dia menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik, namun dia tidak melaporkan kasus itu kepada kepolisian, maka kepolisian tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Namun ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik, kemudian dia mengadukan kasus tersebut kepada kepolisian, maka kepolisian pun bisa menjadikan itu sebagai delik, yaitu sebagai delik aduan dan akan diusut oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan ketentuan terhadap delik aduan sebagaimana pasal 74 KUHP hanya berlaku dalam rentang waktu 6 bulan. Jadi ketika ada sebuah kasus yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak dilaporkan dalam kurun waktu 6 bulan, maka kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Maka ketika kalian merasa menjadi korban terhadap kasus penghinaan atau pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial, maka segeralah laporkan kepada kepolisian sebelum waktu 6 bulan. Kasus penghinaan atau pencemaran nama baik tentunya sangat merugikan orang lain karena dapat menurunkan reputasi seseorang baik itu profesi maupun yang lain. Sehingga kita semua sebagai masyarakat harus bisa menjaga etika dan juga etiket kita, baik itu di dunia nyata maupun berselancar di media digital atau media sosial. Karena sesuatu bentuk penghinaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, karena itu bisa merugikan orang lain dan juga perbuatan itu melanggar atau perbuatan melawan hukum bagaimana pasal-pasal yang telah disebutkan tadi. Sehingga kita semua semoga saja bisa menjaga etika kita dan juga etiket kita dalam berkehidupan sehari-hari. Sekian dari saya Jalil Anwar Amanullah. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga ucapan permohonan maaf apabila ada salah kata, perbuatan, dan tingkah saya yang mungkin dalam pembuatan video ini kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya tutup dengan mengucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.